Ketika kalian akan mengajukan pinjaman di bank, kalian wajib melakukan cek BI checking. Dengan begitu pengajuan pinjaman kalian akan mudah diakses oleh pihak bank. Lantas, apakah cara cek BI checking via HP bisa dilakukan? Tentunya hal ini bisa kalian lakukan loh. Nah, untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai. Hai sahabat Fancy, balik lagi bareng Mimin di channel Fancy Labs. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan, serta dimudahkan dalam mencari solusi di setiap masalah, khususnya terkait finansial. Sahabat Fancy, di kesempatan kali ini Mimin bakalan share informasi menarik tentang cara cek BI checking via HP. BI atau Bank Indonesia Checking merupakan layanan informasi yang berisi riwayat kredit debitur yang tercatat dalam sistem informasi debitur. Informasi tersebut umumnya diperlukan ketika kalian mengajukan pinjaman seperti kredit tanpa anggunan atau KTA, kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor atau KKB, dan kartu kredit. Cara cek BI checking di OJK online dan cara cek BI checking lewat aplikasi merupakan cara cek BI checking cepat yang bisa kalian pilih tanpa harus repot datang ke bank. Sahabat Fancy, BI checking akan terhapus secara otomatis apabila kalian telah menyelesaikan semua pinjaman kalian di bank. Dan cara cek BI checking online bisa kalian lakukan untuk mengetahui riwayat pinjaman kalian bersih. BI checking adalah informasi historis debitur berupa laporan keuangan yang dikeluarkan langsung oleh Bank Indonesia. Untuk menambah informasi tentang BI checking, di video ini juga Mimin akan bagikan informasi ke kalian tentang cara cek BI checking via WA dan cara cek BI checking diri sendiri dengan mudah dan cepat. Cara cek BI checking via HP gampang banget karena bisa diakses secara online. Kalian dapat meminta informasi debitur dengan membuka website resmi dan mulai memverifikasi detail kredit. Setelah itu lakukan 5 langkah cara cek BI checking via HP berikut ini. Yang pertama, siapkan dokumen pendukung cek BI checking online. Untuk debitur perorangan, yang pertama fotokopi identitas diri dan tanda pengenal asli berupa KTP untuk warga negara Indonesia. Kemudian bagi warga negara asing bisa memfotokopi identitas diri dan bukti identitas asli berupa paspor. Dan yang ketiga, fotokopi identitas yang menyertai surat kuasa asli jika diberi kuasa. Sementara dokumen pendukung cek BI checking online debitur badan usaha, yang pertama yakni kalian harus menyiapkan NPWP, kemudian akta pendirian, kemudian perubahan anggaran dasar yang memuat struktur dan yurisdiksi pengurus, serta identitas asli pengurus dan badan usaha. Hal ini bisa kalian fotokopi lalu melegalisirnya. Dan untuk syarat yang terakhir yakni membawa surat kuasa asli, fotokopi dan identitas asli badan usaha, fotokopi dan identitas asli surat kuasa. Setelah persyaratan dokumen sudah kalian penuhi, langkah kedua kalian bisa isi form antrian BI checking online. Pertama-tama buka link situs OJK. Form antrian OJK bisa kalian akses di https://consumen.ojk.go.id/minisite-dplk/registrasi. Kemudian isi formulir permohonan dan pilih antrian berupa jadwal waktu dan keterangan sisa slot antrian. Jika sudah, kita masuk ke jam antrian online. Layanan antrian online yang dibuka oleh OJK terbagi dalam sesi berikut ini. Perlu kalian ketahui, permintaan informasi debitur hanya tersedia pada hari Senin sampai Jumat ya sahabat Fancy. Oke, selanjutnya kita masuk ke verifikasi data. Setelah mengisi formulir antrian online, kalian akan menerima persetujuan melalui email. Untuk melengkapi tahap verifikasi data, kalian akan diminta menghubungi nomor WhatsApp OJK yang tertera di email. Perhatikan baik-baik isi email tersebut agar tidak terjadi kesalahan apapun dan dapat menyelesaikan proses verifikasi sesuai dengan panduan. Dan yang terakhir, kita masuk ke cek email. Kalian bisa cek email masuk pada akun kalian. Setelah menyelesaikan semua langkah tadi, OJK akan menyampaikan detail debitur ke alamat email.
Jika kalian memiliki kendala saat membaca konten debitur, OJK telah memberikan panduan cara melakukannya melalui situs resminya. Sahabat fancy, terkait skor BI Checking, riwayat kredit akan diukur berdasarkan aktivitas kredit setiap debitur dari skala 1 sampai 5 atau sering disebut kolektibilitas. Di antaranya, kredit lancar atau KOL 1, yakni kredit di mana debitur mampu menyelesaikan segala kewajibannya tanpa ada celah. 2. Kredit dalam perhitungan khusus atau DPK atau KOL 2, yakni kredit dengan tunggakan selama 1 sampai 2 bulan karena keterlambatan pembayaran. Ketika ada kredit tidak lancar atau KOL 3, kredit ini merupakan kredit dengan tunggakan selama 3 sampai 4 bulan. Lanjut, ada kredit diragukan atau KOL 4. Kredit ini merupakan kredit tidak lancar yang telah jatuh tempo dengan tunggakan lebih dari 5 sampai 6 bulan. Dan yang terakhir ada kredit macet atau KOL 5, kredit tidak lancar dengan tunggakan lebih dari 6 bulan dan telah diusahakan untuk diaktifkan kembali tapi tetap tidak membuahkan hasil. Sahabat fancy, oleh karena itu ketika akan mengajukan kredit, kalian harus memperhatikan perencanaan finansial untuk membayar cicilan kredit setiap bulannya. Selain itu, kalian juga disarankan untuk mengatur keuangan dengan membayar tagihan tepat waktu. Nah, berikut tadi terkait cara cek BI Checking via HP. Jika kalian punya pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan buat sahabat fancy yang mengalami kesulitan finansial, boleh banget curhat ke Mimin by komentar, supaya kita bisa bantu untuk menemukan solusi yang tepat bersama-sama. Jangan lupa untuk setia nonton video fancy, karena akan ada giveaway dana kaget setiap minggu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.